sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan negara Malaysia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan dengan demikian memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten kota antar provinsi mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012. Hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara sosial dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan perlu memberikan penjelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal dengan negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya perbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang berjudul perhatian publik adalah Blok Ambalan yang terjadi sejak 1969 tanggal 27 Oktober tahun 1969. Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian kapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November tahun 1969 Indonesia meratifikasinya. Namun demikian pada tahun 1979 secara singkat Malaysia memasukkan Ambalan ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980 Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Selain Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum bagi Indonesia dan juga oleh negara-negara lain. Garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia menurut hukum internasional atau UNCLOS United Nations Convention Law of the Sea tahun 1982 yang diyakini oleh Indonesia, seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada 7 Januari 2005, kapal laut Indonesia atau KD Stream Melaka pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah atau konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas, Carigali, dan Shell. Padahal wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun udara. Perinciannya sebagai berikut. A. Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran. B. Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran.
C. Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran. D. Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran. D. Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran. F. Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran. G. Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran. Dan H. Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran.